Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program James. Ya, teman-teman yang menonton video ini, semoga seperti biasa diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan, dan diberikan kemudahan segala dan kelancaran urusannya masing-masing. Oke. Kita di sini akan menyajikan sebuah konten apa mas? Tutor edukasi, masuknya pengalaman cerita horor. Tema yang akan kita bahas untuk kali ini adalah tema yang semua orang nggak bisa ya, semua orang nggak bisa melakukan profesi ini, hanya orang-orang tertentu saja. Apakah itu? Penasaran? Anda penasaran? Kita juga penasaran. Masnya nggak penasaran. Oke. Apakah itu? Intinya adalah profesi keahlian seseorang melukis gambar makhluk tak kasat mata. Profesi itu ya. Saya juga bertanya-tanya sih. Profesi apa sebuah kelebihan kalau itu namanya? Kita tanyakan kepada ahlinya ahli. Monggo mas. Bukan ahlinya ahli mas saya. Lah piye ta mas? Itu bukan profesi mas itu. Makanya kalau kelebihan. Ya maksudnya apa yang orang lain belum tentu bisa, saya bisa gitu aja. Nah, ya. yang saya maksudkan seperti itu tadi. Iya. Itu kan sebuah kelebihan. Bisa disebut gitu mas. Kelebihan yang orang lain belum tentu bisa. Insya Allah. Sebuah apa itu namanya? Kemampuan menggambar makhluk yang nggak kasat mata. Kalau menggambar yang kasat mata mungkin aku sih bisa, tapi nggak sebagus yang lain. Ya. Kayak gambar gunung itu bisa. Ya. Itu menurut masnya kelebihan seperti itu gimana ya bilangnya orang? Yang orang awam kan nggak bisa lihat kan mas. Otomatis masnya kan selalu bisa lihat. Insya Allah kayaknya begitu mas. Nggak mungkin kalau nggak bisa lihat masnya bisa gambar. Iya kan. Yang pasti ya masnya bisa lihat. Insya Allah mas. Yang belum tentu orang awam bisa ya. Iya. Inti dari cerita ini tadi, kok cerita? Iya cerita ya mas. Iya masuk cerita. Cerita ini tadi, gimana proses masnya bisa terbentuk seperti saat ini. Ya? Bisa menggambarkan sosok yang nggak kasat mata itu. Oke, kalau dari situ mungkin saya bisa jelaskan mas. Ya kalau rangkuman secara logisnya sih bukan kemampuan, kalau saya nyebutnya malah kekurangan sih mas. Soalnya lihat barang kayak gitu tuh nggak seenak kayak masnya bilang bisa gambar, bisa nganu gitu mas. Terus kalau awal mula saya bisa kayak gambar kayak gini, sebenarnya saya kan dari dulunya memang suka gambar mas. Hobi? Ya masuk hobi sih. Apa itu? Desainer? Apa ya? Kalau saya dulu masuknya sih grafis. Iya. Grafis. Jenis kayak gambar kartun, bidang atau kayak barang-barang lah. Mati gitu. Kok terus menjerumus ke gambar horor, gaib? Gimana itu? Oke, untuk persingkat waktu juga mas, itu saya awal mula saya bisa gambar itu kok bisa gambar itu balik lagi ke awal mula saya bisa lihat barang kayak gitu. Itu ada di salah satu cerita di segmen James ya guys ya, nanti cari aja itu. Intinya kemampuan tersebut apa ya, saya miliki sejak umur 3 tahun dan
kalau proses visualisasinya ini saya baru berani mungkin kisaran 2 atau 3 tahun ini Mas. Berarti ibarat kata masih apa ya Mas? Dalam waktu yang kurang waktu belum lama ya. Belum lama sih Mas. Maksudnya untuk bisa menggambar, memberanikan diri Iya, menggambar iya, iya. dan melihatkan ke orang-orang. Orang-orang. Soalnya gini Mas, biasanya kan orang-orang kan gini, apa itu namanya? Berarti sebuah gambar. Iya. Sebuah gambar kan otomatis pikirannya sendiri kan, Iya. mainnya pikirannya sendiri. Kalau orang yang pikirannya logis enggak Iya. enggak apa itu namanya, enggak masuk ke percaya sama yang hal-hal goib. Iya. Itu nanti berkatakan gini Mas, Masnya dibilang Halu ya. halu bisa, Mm-mm. ini cuma imajinasinya Mas Imajinasi. saja kan gitu. Iya. Gimana itu cara Masnya menanggapinya? Ya kalau itu sih tergantung kepercayaan masing-masing juga sih Mas. Saya juga nggak mau mendikte orang harus percaya apa yang saya gambar itu saya bisa lihat, itu nggak diharuskan sih Mas. Ya itu tergantung orang-orang yang lihat aja sih. Oh, berarti diambil kesimpulan di sini ya. Diambil kesimpulan di sini untuk proses menggambar makhluk gak kasat mata itu sebenarnya Masnya itu sudah mewujudkannya semaksimal mungkin apa yang Masnya lihat, sedetail mungkin gambarannya seperti itu. Tapi bagi penilaian ada di Anda sendiri. Iya. Percaya atau tidak di Anda sendiri juga. Oke. Intinya garis bawah itu ya. Intinya. Terus gini, proses menggambar itu kan gimana ta? Nggak sembarangan toh Masnya Insya intinya. Allah nggak sembarangan. Dalam garis bawah nggak sembarangan. Apakah ada apa itu namanya? Konsekuensinya. Konsekuensi atau timbal balik dari gambaran yang Mas gambar itu. Kalau konsekuensinya sih insya Allah masih ada sih Mas. Contoh, Kan saya tadi bilang saya mulai berani menggambar makhluk tak kasat mata ini 3 tahun belakangan Mas. Saat waktu 3 tahun ke belakang itu saya apa ya namanya, asal-asalan maksudnya. Saya asal comot. Iya. Itu tergantung kepercayaan sih. Kalau di diri saya sendiri itu mental sama perasaan sih Mas yang serang, sama tubuh juga sih. Mental, perasaan, tubuh. Iya. Berarti masuk ke energi. Kurang lebihnya begitu sih Mas. Energi berarti cara ibarat kata mental, perasaan masuknya ke pikiran menjadi was-was, kurang tenang. Terus mental juga bisa down. Iya. Ya. Terus apa lagi tadi? Sama kan dalam kurun waktu 3 tahun ini kan saya juga udah punya istri kan Mas ya. Iya. Itu kurang lebihnya itu seperti apa ya? Berdampak sama istri saya. Ya entah itu percaya, kembali lagi ke percaya atau tidaknya, itu kan istri saya sering mengalami kalau saya kayak gambar, maaf ini saya sebutkan kayak kuntilanak atau pocong, itu tiba-tiba kalau malam-malam itu kadang istri saya dengar suara cekikikan, atau waktu ke WC itu sering ditampakin kayak pocong kayak apa. Itu konsekuensi bagi orang yang ada di sekitar saya kalau saya sudah gambar itu. Berarti ya itu ya maksudnya imbal baliknya kurang lebih seperti itu. Tapi ya gimana ya, setelah itu kan sebelum 2 tahun ya Mas, maksudnya sebelum 2 tahun ini kan maksudnya konsekuensinya seperti itu. Iya. Nah selama 2 tahun ke belakangan ini, ke depan ini gimana, masih seperti itukah atau udah ada banyak perubahan? Insya Allah, soalnya kan gini Mas, kita kan juga butuh bimbingan. Nah untuk apa ya, 1 tahun ke belakang ini saya juga punya bukan guru spiritual, orang yang dituakan, bisa didengar omongannya. Jadi saya banyak belajar pengalaman dari omongannya dia. Insya Allah
saat saya menggambar saat ini insya Allah nggak ada konsekuensinya. Nah, sekarang udah nggak ada Insya Allah. konsekuensinya ya, maksudnya gitu. Oh. Terus ini yang bikin saya penasaran, Masnya kok bisa gambar sedetail itu gimana? Soalnya gini mas, ya kayak kalau makhluk tak kasat mata itu kayak kita juga mas. Maksudnya kalau masnya pengen digambar, masa saya asal-asalan gambar, masnya kan nggak terima kan. Kalau bisa sebisa mungkin, kalau saya bisa mendetailkan gambar itu saya pasti detailkan. Sama apa ya, nah kesannya menghormati juga lah mas itu. Ya saya maksudnya sebagai host ya mas. Iya, iya. Kita kan melakukan konten ini berdua. Penilaian saya selama ini gambaran-gambaran masnya itu kan udah dari awal sampai akhir video ini banyak peningkatan lah, banyak peningkatan, lebih baik. Apakah itu tergantung mood, sikon, kondisi, fokus atau mental atau gimana? Fokusnya itu mas yang paling penting. Makanya itu balik lagi kayak apa ya, cerita saya yang 3 tahun belakang itu. Soalnya kalau hal-hal kayak gini nih apa namanya, narsis juga mas. Maksudnya narsis? Jadi kalau saya konsen ke satu titik, maksudnya satu titik, saya mau gambar si A, maksudnya makhluk apa si A ini, yang lainnya itu ingin digambar juga. Nah kalau saya nggak fokus, terus saya kan kekurangan saya kan suka yang aneh-aneh kan mas. Kalau saya nggak fokus itu ganggu sih itu. Selain yang saya gambar itu berarti mau gambar si A lah, yang lainnya itu kan ngerumpul, pingin digambar, itu juga bikin mas, maksudnya bikin gangguan lah bagi masnya untuk bikin gangguan. Soalnya gini loh, menurut saya, koreksi juga saya kalau saya salah ya gitu. Kalau makhluk gaib itu sebenarnya kan tahu isi hati kita mas, apa kesenangan kita, apa yang kita nggak suka. Jadi kalau intinya kalau kita fokus sama satu titik, misalnya ya, saya misalkan kalau saya mau gambar masnya ini intinya, terus yang lain kan iri, maksudnya iri itu loh kenapa dia yang digambar, terus manipulatif, maksudnya dia mewujudkan sesuatu yang sebenarnya pengen saya gambar selain masnya gitu kayak. Jadi gangguannya itu seperti itu ya, yang berarti itu yang diserang ya mental, pikiran mental juga, pikiran sama mental masuknya ya. Gampang-gampang susah ya. Iya sih mas, lumayan susah sih sebenarnya. Susahnya untuk paling untuk saat ini mungkin fokus ya mas ya. Iya, fokus ya saat ini untuk fokus susah. Sama ego saya juga terlalu tinggi sih mas ya. Terus gini, apa ya tadi aku mau ngomong, ya ini ingat, kalau habis gambar itu ibarat kata masnya jadi lemes atau efek sampingnya gimana sih, maksudnya habis gambar itu maksudnya ada efek sampingnya kah atau gimana? Kalau efek samping itu berbanding terbalik, maksudnya berbanding terbalik itu gini mas. Kalau saat dulu kan saya kan cerita itu gambar asal-asalan, maksudnya asal saya comot, saya nggak minta izin, terus saya apa ya, asal-asalan gambarnya. Itu konsekuensinya itu apa, kayak kesedot gitu energinya mas. Jadi lemes gitu. Jadi lemes, pusing, kadang diwujudin di mimpi, mual, pusing mual enggak sampai segitu. Lemes sama cuma saat ini mungkin ya apa ya, mungkin bukan kemampuan sih, adab saya juga cukup bertambah sih. Makanya kalau saya mau menggambar atau saya mau visualisasikan itu saya izin, terus kalau diizinin ya insya Allah saya gambar, itu nggak ada konsekuensinya ya. Itulah. Terus apakah ada lagi, maksudnya dari pikiran masnya
kok bisa sampai segini, maksudnya sampai ini loh, maksudnya kok sampai bisa menggambar seperti ini. Masnya itu kepikiran nggak, maksudnya dulu tuh kok sampai bisa gitu, kepikiran nggak? Kalau dulu ya nggak kepikiran Mas. Kalau yang dulu memang dari umur 3 tahun kan memang entah itu kelebihan atau kekurangan saya juga nggak tahu. Itu juga ada di cerita sih guys. Waktu itu lihat aja itu dulu, nanti mungkin relate sama cerita saya. Saat dulu kan sejak umur 3 tahun kan mata saya itu beda sama mata orang lain. Berarti sudah kebuka mata batinnya ya. Ini yang lebihnya seperti itu sih. Yang ibarat kata yang ngerti hal-hal gaib, mata batin udah kebuka, jadi bisa melihat makhluk-makhluk yang nggak kasih mata. Kalau masalah gambar ini memang saya suka gambar, dan terbentuk idenya saya mau gambar sosok gaib itu ya 3 tahun ke belakang, mungkin iseng-iseng aja waktu itu dulu Mas. Iseng-iseng jadi profesi. Insya Allah begitu sih kayaknya. Ya, sepenting menghasilkan Mas ya. Iya Mas. Oh iya kan. Sekaligus apa ya, mengeluarkan hobi terpendam. Iya iya. Sekaligus jadi profesi. Iya. Gitu, maksudnya kan gitu. Nah, kurang lebih Masnya rangkup cerita itu tadi seperti itu ya. Ya. Apa ada yang mau diceritakan lagi atau gimana gitu? Apakah sudah, maksudnya apa ya, proses Masnya bisa gambar makhluk gak kasat mata itu apakah sampai di, maksudnya sampai proses ini aja, maksudnya gitu? Apakah ada lagi, maksudnya gitu, yang mau dibicarakan? Ya insya Allah kalau masalah cerita mungkin cukup sampai situ aja. Cuma saya mau pesan-pesan gini aja guys ya. Bukan saya menggurui atau bukan saya sok pintar, tapi kalau kalian semua itu berada di tempat yang asing atau banyak cerita-cerita di masyarakat, itu tempat itu harus dihormati, ya kalian hormati aja. Intinya saling menghormati, saling menghargai, supaya kedepannya itu nggak jadi masalah. Yang sering biasanya orang Jawa, nggak Jawa juga ya, semua orang kalau ngerti hal-hal mistis ya, kalau kurang menghormati, kalau tempatnya itu wingit atau angker, biasanya kalau orang Jawa bilangnya kena sawan. Sawan itu apa Mas, maksudnya berkata itu bahasa sawan, pamali itu Mas. Kalau sawan itu maksudnya ya penyakit non medis. Ya, penyakit non medis yang enggak masuk logika. Biasanya sih itu kalau orang Jawa bilang. Mungkin cukup segini Mas ya ceritanya untuk saat ini. Kita juga sudah di sini, kita di saung tengah sawah ya Mas. Lumayan asri ya Mas ya. Lumayan asri, itu suara katak cekrang cengkrung ya. Untuk mempersingkat waktu juga, nanti durasi kelamaan biasanya yang nonton bosen sih guys. Bosen. Oh iya Mas, satu lagi ya Mas. Sama kalau apa ya, kalian punya requestan pengen digambar, entah itu penghuni rumah ataupun kalian pengen digambar apa yang ada di belakang diri kalian, mampir ke sini. Email di ini atau kontak person IG nanti ada di deskripsi di bawah. Lebih baiknya mampir ke rumah Masnya. Iya. Oke. Dekat kok guys. Lebih sopannya guys ya, kita kan berkata iya. Daerah Tulungagung guys. Kontak aja dulu, nanti gampang tanggapannya. Ya, mungkin cukup sampai sini Mas ya. Tadi kesimpulan yang dapat diambil apa ya guys, menggambar sosok gaib itu tidak semua orang bisa, butuh keterampilan, butuh apa Mas, mata batin terbuka lah, vision lah. Vision ya maksudnya apa Mas? Vision nih, vision nih ya apa ya, pandangan ya. Maksudnya kayak kemampuan gitu, kemampuan tertentu bagi seseorang. Jadi nggak semua orang bisa, ya kan. Termasuk saya itu nggak bisa
dan nggak bisa melihat. Nggak tahu juga. Tapi kalau masnya itu batinnya yang insya Allah mungkin itu sih. Ya itu ya kelebihan apa kekurangan mas? Kelebihan itu nggak menurut yang di atas sih kelebihan sih. Ya itu. disyukurin aja. Syukurin. Ya, yang penting nggak merugikan ya. Ya, kan? Ya terima aja. Iyalah mas. Ya guys, teman Spikat Waktu. Ini durasi mungkin udah kelamaan juga, ya kan. Nanti Anda bosen Ya. dengerinnya kalau lama-lama kita ngomongnya mutar-muter aja mas. gitu aja nanti Anda bosen. Kita sudahi cukup sampai di sini malam ini ya. Siap. Dan jangan lupa apa mas? Siap. Tentara itu harus Hitam. Siap. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kembali lagi bersama Masnya, Yayan. dan saya. Danang. Tunggu video-video berikutnya, oke? See you next time.